Amma ba'd. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, di hari Jumat ini kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka menunaikan ibadah Jumat di hari raya yang termasuk hari raya yang besar di dalam Islam. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Mudah-mudahan dengan bertambahnya usia kita semakin diberi kematangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berpikir, bertindak, dan juga diperbaiki amalan-amalan keseharian ibadah kita, sehingga kelak semoga Allah mentakdirkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, membawa ketakwaan, dan ketika kita berjumpa dengan Allah membawa keimanan di dada dan hati kita. Sidang Jumat semoga Allah muliakan. Jika negara adalah sebuah hal yang sangat besar yang di dalamnya terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, maka di dalam sebuah negara ini terdapat kumpulan-kumpulan dari keluarga yang ada di dalamnya. Jika keluarga-keluarga yang ada di dalam suatu negara ini memiliki kualitas kehidupan yang baik di dalam keimanan dan ketakwaannya, maka insya Allah negeri itu akan menjadi negeri yang aman, makmur, dan sentosa, yang diliputi oleh keberkahan, dibukakan pintu rizki dari langit dan buminya. Maka dari itu, di dalam sebuah keluarga ada kita, yaitu kita para lelaki yang Allah takdirkan memiliki kekuasaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa sesungguhnya laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu kita di dalam berkeluarga diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19, yaitu yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita para lelaki, para suami, para ayah dengan peringatan wa'asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan pergaulilah oleh kamu kaum lelaki, yaitu para istri kita, dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Maka jika seorang suami tidak menyukai salah satu sisi dari istrinya, maka lihatlah, bersabarlah, karena ada sisi lain yang tentu kita akan bisa menyukainya. Dan padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan yang banyak pada seorang wanita. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, di dalam ayat ini Allah begitu menegaskan dengan perintah wa'asiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah istri kita dengan cara yang baik. Maka adalah teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan keluarganya, istrinya dengan sangat baik. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah yang paling baik kepada istriku. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Maka banyak contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di dalam membina keluarganya. Yang pertama adalah beliau begitu menjaga keluarganya dari kesyirikan. Beliau menekankan tauhid untuk senantiasa memerintah kepada keluarganya untuk selalu beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Beliau melindungi dari penyakit-penyakit syirik. Beliau juga menjadikan istri-istrinya sebagai ratu di dalam rumah tangganya. Beliau benar-benar menjaga keluarganya dengan sangat baik dan sangat patut menjadi teladan bagi kita semua. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Bagaimana kita berbaik-baik di dalam rumah tangga kita? Bukanlah berarti kita memanjakan keluarga kita dengan apa yang kita miliki agar mereka bisa menikmati kebahagiaan sebebas-bebasnya. Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh agama ini adalah melindungi keluarganya dari segala mara bahaya, khususnya mara bahaya pasca kita lepas ruh dari jasadnya. Sidang Jumat yang Allah muliakan, di antara kebaikan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita di dalam berumah tangga adalah mengucapkan kalimat-kalimat yang baik terhadap istri kita, yaitu beliau melarang untuk menjelek-jelekan istrinya. Maka semisal tatkala kita tidak menyukai istri kita, maka janganlah kita di belakangnya menceritakan keburukan-keburukan dia. Semisal saat kita curhat kepada teman-teman kita, kita lalu mengatakan, istriku mah seperti ini kelakuannya. Maka hal ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkecuali untuk meminta fatwa, meminta solusi kepada orang yang dianggap mengerti ilmu agama untuk bagaimana bisa mendidik istri agar bisa berubah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang lelaki untuk memukul wajah, menampar dari istrinya. Seorang lelaki yang dianugerahi fisik yang kuat, di mana ketika dia berdiri dia sanggup mengangkat beban 50 kilo. Dia sanggup memanggul satu semen sak. Dia sanggup mengangkat barang-barang yang sangat berat. Tulang-tulangnya yang kokoh, tangan-tangannya yang kekar, janganlah dijadikan untuk menampar wajah istrinya. Maka Rasulullah SAW sangat melarang seorang lelaki untuk menampar wajah istrinya. Mengapa demikian? Para ulama menjelaskan wajah adalah sebuah mahkota bagi seorang manusia. Tatkala dia malu, maka wajahnya akan merona memerah. Tatkala dia ketakutan, raut wajahnya akan sangat terlihat. Maka tatkala wajahnya ditampar oleh seorang suaminya hingga dia akan wafat, bahkan hingga suaminya wafat pun, seorang wanita akan selalu mengingatnya. Rasa sakitnya tidak akan pernah terobati oleh apapun. Dan ada satu hal lagi yang harus menjadikan catatan untuk kita. Bagaimana kita seorang suami, seorang ayah dulu mendidik anak-anak perempuan kita dengan penuh kasih sayang. Kita menjadi pelindung bagi mereka. Maka tatkala ada seorang suami yang menampar istrinya, maka akan ada jiwa dan hati seorang ayah yang sangat terluka. Ada seorang jiwa orang tua yang dulu senantiasa melindunginya,
merasa tidak ridho anaknya diperlakukan demikian. Oleh karena itu, bagi kita seorang suami, hati-hati di dalam kita berumah tangga. Dan yang ketiga, yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, jangan bermain-main dengan kata talak. Keributan adalah sebuah bumbu di dalam rumah tangga. Akan tetapi tidak layak bagi seorang suami untuk selalu mengumbar kalimat talak. Pada saat ada keributan, suami lantas mengeluarkan kalimat cerai, maka usahakan ceraikan kalimat cerai di dalam rumah tangga kita. Jika ada istri yang buruk di dalam kelakuannya, maka suaminya yang bersalah. Jika ada kekurangan di dalam istrinya, maka fahamilah sesungguhnya ada sosok suami yang tidak mampu memperhatikannya. Jika ada istri yang kurang di dalam didikannya, maka salahkan suami yang tidak mampu mendidiknya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kelak yang akan bertanya kepada kita semua para lelaki, kenapa istrimu demikian? Kenapa dia demikian? Sejengkal perbuatan buruk yang dilakukan oleh seorang istri akan ada pertanggungjawaban suami kelak di akhirat. Akan tetapi tidak ada di dalam riwayat agama bahwa seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban terhadap istrinya atas apa yang dulu diperbuat oleh suaminya. Karena suamilah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rumah tangganya. Di dalam kehidupan sosial pun kita sudah bisa menyaksikan, tatkala ada seorang istri yang melakukan keburukan, maka yang disebut adalah nama suaminya. Misalnya ada seorang istri, suaminya yang bernama Yusuf, maka tatkala istrinya buruk akan dikatakan, lihat Bu Yusuf demikian. Tidak ada seorang suami yang saat buruk kelakuannya disebut nama istrinya. Maka ini adalah sebuah tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang suami memiliki tanggung jawab yang sangat besar di dalam kehidupan rumah tangganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita suami-suami yang beriman kepada Allah dan bisa memelihara keluarga kita semua. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Sesungguhnya pembahasan tentang bagaimana sikap dan kewajiban seorang suami di dalam rumah tangga adalah termasuk perkara nomor 1 di dalam agama. Karena sesungguhnya kitalah kelak yang akan membawa kemana keluarga kita akan singgah. Apakah dia akan singgah tercemplung ke dalam panasnya api neraka, atau apakah dia akan melewati as-siratal mustaqim dengan selamat membawa keluarganya ke dalam surga. Jangan pernah menyepelekan tentang ilmu bagaimana kita seorang suami bersikap di dalam rumah tangganya. Karena sesungguhnya anak-anak kita semasa mereka belum balik adalah masa asuhan di dalam pendidikan kita. Istri-istri kita pun demikian, terkecuali pada saat seorang suami telah wafat meninggalkan alam dunia, maka sisa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita, kenapa semasa hidupmu dulu tidak membina keluargamu? Sidang Jumat semoga Allah muliakan. Kehidupan yang buruk di dalam rumah tangga, semisal perpisahan yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga, tentu yang akan menjadi korban adalah anak-anaknya. Tidak lengkapnya kasih sayang dari orang tua, tidak bisanya kedua orang tua membimbing mereka secara sempurna adalah sebuah awal dari keburukan. Maka jika itu telah terjadi kepada kita semua,
Mari kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta segera Allah memperbaiki kehidupan kita dan menjaga keluarga kita. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, demikian yang bisa khatib sampaikan pada siang ini. Yang berbicara tidaklah lebih baik daripada yang mendengarkan. Mudah-mudahan kita kelak bersama-sama berkumpul di dalam surga Allah, kita bertetangga seperti saat sekarang di dunia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri yang salih, anak-anak yang salih ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang senantiasa beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, wafatkanlah kami dan keluarga kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah anak istri kami kelak orang yang selalu mendoakan kami di saat kami telah keluar dari alam dunia ini. Ya Allah, berikanlah perlindungan, penjagaan, keselamatan kepada keluarga kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Falhamdulillahirabbil alamin.